Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah melewati setengah daripada bulan Ramadan. Rasa-rasanya baru kemarin kita mulai puasa dan beribadah di bulan Ramadan, tapi pada subuh ini kita sudah berada di hari yang ke-16. Begitulah waktu cepat berlalu tanpa kita sadari. Jemaah saya muliakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari yang telah kita lewati di bulan Ramadan ini Allah terima semua amal soleh kita, khususnya puasa, sehingga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Sambil kita beriktikaf sejenak, mari sama-sama kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan dari Rabb Tuhan
semesta alam. Nazala bihir ruhul amin, dibawa oleh ruh amin, yaitu malaikat Jibril, ala qalbika, ke hatimu, litakuna minal mundirin, supaya engkau bisa memberikan peringatan. Dia masa yang muliakan, di antara bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita sebagai umatnya adalah kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Dia kitab untuk semesta alam, bukan untuk satu komunitas dan satu umat. In huwa illa dzikrul lil alamin. Sungguh Al-Quran itu betul-betul menjadi peringatan bagi semesta alam. Tentunya ini merupakan kelebihan kitab Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan semesta alam, Rabb, pencipta, pengatur, penguasa, pemilik alam semesta. Nazala bihir ruhul amin, yang dibawa oleh ruh amin, malaikat. Dalam Al-Quran turunnya kitab yang dari Allah Subhanahu wa taala ini digunakan dengan 3 kata, dengan 3 istilah. Yang pertama nazala, yang kedua nazzala, yang ketiga anzala. Kalau dilihat terjemahnya, 3-tiganya bermakna turun. Tetapi masing-masing kosakata itu punya makna tersendiri dan punya maksud yang tersendiri. Ayat ini dimulai dengan wa innahu latanzil. Tanzil itu masdar daripada kata nazzala. Nazzala yunazzilu tanzil. Ketika nazala, kalau nazala itu artinya turun, turun biasa, turun secara umum. Sedangkan nazzala yang memakai tasydid pada huruf za itu bermakna turunnya banyak, berangsur-angsur dan bertahap-tahap. Jadi Al-Quranul Karim turun secara berangsur-angsur dan bertahap-tahap sesuai dengan kondisi dan situasi, baik itu di periode Mekah maupun di periode Madinah. Tentunya ini punya makna tersendiri kenapa bertahap-tahap, berangsur-angsur, supaya menghunjam ke dalam hati adanya pendidikan akidah, ibadah dan akhlak serta penyiapan generasi, sehingga Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur dan bertahap-tahap. Yang ketiga, anzala, diturunkan secara langsung.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dua ayat ini menjelaskan tentang Al-Quran itu diturunkan secara langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala ke Baitul Izzah. Jadi terkait dengan turunnya Al-Quranul Karim, terkadang menggunakan kata nazala, dibawa oleh Jibril, terkadang menggunakan kata anzala, Allah sendiri yang langsung menurunkan. Kemudian nazzala, yang diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan situasi. Dan ini tidak terjadi dalam kitab-kitab sebelumnya, baik Injil, baik Zabur, baik Taurat, dan sahifah-sahifah sebelumnya tidak mengalami penurunan secara bertahap-tahap dan berangsur-angsur. Semuanya diturunkan secara langsung. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyiapkan umat ini dan ingin menerapkan apa yang Allah kehendaki terimplementasi dalam kehidupan manusia, mulai kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabat hingga umat akhir zaman. Jamaah saya muliakan, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Kalau ayat 92 dan 93, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin, bicara proses penjelasan tentang bagaimana turunnya Al-Quran. Ayat ke-94 194 menjelaskan kepada kita tentang tujuan diturunkan itu apa. Apakah setelah diturunkan Al-Quran begitu saja? Apakah setelah Al-Quran diturunkan baik secara umum, langsung maupun bertahap, kemudian Al-Quran itu hanya sekedar sebagai kitab pedoman saja? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat 194 dalam surah Asy-Syu'ara, ala qalbika. Jadi turun, mau turun secara umum, turun langsung, dan turun secara berangsur-angsur ke dalam hatimu, pada qalbuka, turun atas hatimu. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita turun kepada hatimu? Yang pertama, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima kitab ini dan sumbernya harus baik. Dan kita tahu bahwasanya dalam diri kita ini sumber kebaikannya itu di hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam jiwa kita ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau dia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Jadi hati merupakan sumber kebaikan kita. Dan Al-Quran ingin sumber itu dari hati.
Maka Al-Quranul Karim berorientasi untuk menghidupkan hati, menyuburkan hati, dan membuat hati itu bergairah dengan spiritual Al-Quranul Karim. Hati ini merupakan ruh dalam jasad kita. Hati adalah ruh dalam jasad kita. Kebaikan kita bukan pada penampilan, bukan pada jabatan, bukan pada ucapan, tapi pada hati. Maka Al-Quran memulai pendidikan spiritualnya, pendidikan akidahnya, pendidikan ibadahnya dimulai dari hati, bukan dari akal, bukan dari yang lain, tapi dimulai dari hati. Ala qalbika. Secara tekstual memang ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena secara jelas fix ala qalbika, kepada hatimu. Mu di situ tidak ada lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita sebagai umatnya bagian dari ala qalbika juga. Jemaah saya muliakan. Yang kedua, ada misi ala qalbika litakuna minal munzirin. Turun atas hatimu supaya kamu bisa memberikan peringatan. Ada korelasi antara memberikan peringatan dengan hati, hati dan memberikan peringatan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan beban yang besar untuk menyampaikan misi risalah, misi tauhid. Maka untuk bisa menyampaikan dan memberikan peringatan kepada kaumnya, hati itu perlu di backup, perlu di support. Supportnya adalah Al-Quranul Karim. Sehingga proses memberikan peringatan, berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan berdakwah secara terang-terangan pun bisa berjalan sebagaimana yang direncanakan. Karena proses memberikan peringatan dan berdakwah itu pondasinya adalah pendidikan Al-Quran dalam hati. Sebelum bicara tentang pendidikan Al-Quran dalam lidah, dalam otak dan pikiran kita, litakuna minal munzirin, supaya engkau bisa memberikan peringatan. Jemaah saya muliakan, kalau kita punya bekal atau kita punya kelebihan, kita bisa berbagi kepada saudara. Tatkala kita memberikan peringatan, tidak ada bekal dalam hati dan Al-Quran, apa yang mau kita akan berikan kepada orang lain? Pepatah Arab mengatakan, fakidus syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya, bagaimana dia memberi? Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada hati Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bekal bagi beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada orang lain yang enggak dimiliki oleh orang lain. Karena Al-Qur'an langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ke dalam hatinya. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, membacakan Al-Quran, berdakwah kepada kaumnya dengan bekalan-bekalan itu. Jadi Al-Quran merupakan bekalan
untuk kita memberikan peringatan. Jamaah saya muliakan, yang ketiga, hati kita ini tidak bisa dalam satu kondisi baik terus, sebagaimana juga tidak bisa dalam kondisi buruk terus. Terkadang baik, terkadang buruk. Kita akan berada dalam dua kondisi, dan memang itulah tabiat hati. Kenapa dia disebut dengan qalb? Karena dia yataqallab. Qalb itu hati, yataqallab itu berubah-ubah. Pagi mukmin, siang sudah tidak mukmin lagi, sore mukmin, nanti malam udah nggak lagi. Hati kita selalu berubah-ubah. Tidak ada yang satu kondisi dan satu situasi. Makanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan, mengajar kita ke doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan, inna hadhil qulubu la tasda kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati-hati ini bisa berkarat kama yasda'ul hadid, sebagaimana besi bisa berkarat. Sehingga para sahabat bertanya, fama jala'uhu ya Rasulullah, apa obatnya, apa penangkalnya ya Rasulullah? Faqala tilawatul Quran. Kata Nabi Muhammad SAW, penangkalnya, penawarnya adalah, pembersihnya adalah tilawah Al-Quran. Jadi ketika hati kita selalu disirami dengan bacaan Al-Quranul Karim, maka dia tidak akan berkarat, dia akan bersih. Inilah rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ini juga harus menjadi nuzul dalam jiwa kita, dalam hati kita. Setelah Al-Quran diturun dan sudah ada di hadapan kita dengan bentuk yang sangat sempurna, sudah rapi, sudah tertulis dengan berbagai macam aneka motifnya, udah ada dalam bentuk PDF-nya, MP3-nya, macam yang waktu awal-awal diturunkan nggak ada tulisan, jangankan nggak ada tulisan, nggak ada baris, belum ada titik. Hari ini kita mendapatkan Al-Quran itu dengan bentuk yang sangat sempurna, dan mungkin ke depan akan lagi ada inovasi-inovasi terhadap Al-Quranul Karim. Ayatnya tetap seperti itu, tapi pengembangan dan kreativitasnya akan berkembang terus. Nah, setelah Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua, terus setelah itu apa? Al-Quran sudah selesai turun. Kalau kita kembali ke ayat ini, bagaimana caranya Al-Quran itu turun dalam hati kita? Turun dalam jiwa kita. Tentunya ini nggak bisa cuman kita berdoa, ya Allah turunkanlah Al-Quran ke dalam hatiku, ya Allah jadikanlah Al-Quran dalam dadaku. Bagaimana caranya agar Al-Quran ini turun dalam hati kita?
turun dalam lidah kita dan ucapan kita, turun dalam perbuatan dan tingkah laku kita, turun dalam pribadi kita, turun dalam keluarga kita, istri dan anak-anak kita, turun dalam masyarakat kita, turun dalam makna bahwasanya nilai-nilai Al-Quran itu ada dalam diri kita. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ketika kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu pada dasarnya mentarbiyah kita, mendidik kita untuk bicara yang baik, bicara yang sopan dan bicara yang mulia. Enggak pantas kita setiap hari baca Quran, baik pada pagi hari maupun pada malam hari, tapi yang keluar dari mulut kita adalah bicara-bicara yang kotor, memfitnah, ghibah, menjelekkan orang lain dan sebagainya. Al-Quran itu harus turun dalam ucapan dan lidah kita setelah dia turun dalam hati kita. Al-Quran juga turun dalam amal perbuatan kita, karena yang kita baca adalah ayat-ayat yang berorientasi amal. Sebagaimana kita puasa hari ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat puasa harus turun dalam amal perbuatan kita, bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan dahaga, tapi kita juga berpuasa mata, berpuasa telinga, berpuasa mulut, berpuasa hati, berpuasa tangan, berpuasa kaki, lahir dan batin kita. Nah, itu ayat puasa turun dalam perbuatan dan tingkah laku kita. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin. Jadi sebenarnya yang ayat 194 dalam surah Asy-Syu'ara itulah hakikat daripada diturunkannya Al-Quran. Bukan hanya sekedar proses turun sekaligus dan proses secara berangsur-angsur, tapi hakikatnya adalah turun dalam hati kita. Maka apapun yang kita lakukan dalam bentuk pola-pola interaksi kita terhadap Al-Quranul Karim, apakah dengan membacanya, dengan menghafalnya, dengan memahaminya, dengan mentadaburinya dan menghayatinya, dengan mengamalkannya, mendakwahkannya, mensyiarkannya, itu semuanya tujuan agar Al-Quran itu turun dalam hati. Maka niatkan bahwa apapun yang kita lakukan dalam bentuk interaksi-interaksi kita terhadap Al-Quranul Karim, niatkan dan doakan agar itu bisa turun dalam hati dan jiwa raga kita, sehingga Al-Quran ini bisa bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi diri saya dan juga kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.